menyusul orang Majusi ini untuk diberi makanan dan menyuruh bertamu kepada beliau tanpa beliau minta untuk berpindah keyakinan. Lalu sang orang Majusi tersebut pun bertanya, "Wahai Ibrahim, sebelumnya tadi engkau telah mengusirku, tapi mengapa sekarang engkau malah memintaku untuk kembali?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Aku telah ditegur oleh Tuhanku." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang beriman yang dirahmati Allah, di postingan kali ini kami akan membagikan suatu kisah 3 orang nabi besar yang pernah mengusir pelaku dosa dari rumahnya. Seperti yang kita tahu, manusia sebagai hamba Allah tidak pernah terlepas dari dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak, yang diinginkan maupun yang tidak. Dalam hitungan detik, manusia bisa melakukan berbagai macam dosa. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi pernah mengadu kepada para nabi terkait dengan dosa yang dilakukan agar memohon kepada Allah apakah dosanya diampuni dan taubatnya diterima. Karena sudah tidak diragukan lagi bahwa doa para nabi cepat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Jika Nabi berkenan mendoakan hamba Allah yang berdosa tersebut, maka Allah Azza wa Jalla pastinya mengampuni dosanya. Tentu hal ini adalah suatu kabar gembira bagi hamba Allah yang berdosa tersebut. Namun bagaimana bila hamba Allah yang berbuat dosa ini sudah terlalu melampaui batas dosanya yang sangat berat hingga membuat Nabi Allah enggan memohon doa untuk dirinya, justru malah mengusirnya? Apakah yang dilakukan Nabi Allah tersebut salah? Tentu saja tidak, karena para nabi adalah manusia yang bijaksana yang tidak menyelesaikan masalah dengan hawa nafsunya ataupun demi kepentingan pribadi. Lalu apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Berikut ini adalah kisah yang terjadi di masa Nabi, mengapa pelaku dosa ini diusir saat mengadu dan memohonkan ampunan dosa pada para nabi tersebut. Silakan disimak hingga selesai. Yang pertama adalah kisah Nabi Musa alaihissalam dan seorang wanita pendosa yang pada suatu senja dan tenang tampak seorang wanita muda yang berjalan tergopoh-gopoh dengan pakaian yang serba hitam yang memperlihatkan bahwa ia sedang dalam keadaan yang berduka. Kerudungnya yang saat itu menutupi hampir seluruh wajahnya, tampak ada satupun perhiasan yang melekat di tubuhnya. Dari wajahnya yang tampak sedikit terlihat, dia sedang bersedih. Maka ia berjalan terburu-buru menuju tempat kediaman Nabi Musa alaihissalam. Dan setelah tiba, diketuknya pintu tersebut perlahan sambil mengucapkan salam. Terdengar dari dalam rumah sambutan dan ucapan untuk mempersilahkannya masuk. Sang wanita muda ini masuk, namun kepalanya masih menunduk, seolah-olah ada beban yang sangat berat yang dipikulnya. Dan air matanya pun saat itu mulai menetes tak kala dia memulai percakapan dengan salah satu nabi yang bergelar ulul azmi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Berceritalah sang wanita kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Allah, tolonglah hamba, doakanlah agar hamba diampuni oleh Allah Azza wa Jalla atas dosa keji yang telah hamba lakukan." Lalu Musa pun bertanya, "Apakah dosa yang telah engkau lakukan, wahai wanita yang bersedih?" Lalu dijawab oleh sang wanita tersebut, "Hamba takut mengatakannya." Musa pun mendesaknya untuk mengatakannya. "Katakanlah, jangan engkau ragu untuk mengatakannya." Lalu sang wanita pun menjawab, "Hamba telah berzina, dan dari perzinahan ini hamba lalu hamil. Lantas setelah anak itu lahir, hamba cekek lehernya hingga sang bayi tersebut tewas." Sontak saja Nabi Musa terkaget dan membentak wanita tersebut, "Wahai wanita, pergilah engkau dari hadapanku, agar siksa Allah Azza wa Jalla tidak jatuh ke rumahku, karena perbuatanmu sangatlah keji. Pergilah kau." Sontak saja akhirnya wanita tersebut sangat terkejut dengan respon dari jawaban Nabi Musa atas pengakuan dirinya. Tak kala itu hatinya sangat hancur, seakan-akan harapannya sirna. Wanita ini lalu keluar dengan isak air mata dari rumah Nabi Musa.
Dengan langkah kaki yang semakin berat, ia tidak tahu lagi mau pergi kemana. Jika seorang nabi saja sudah menolaknya, apalagi manusia yang lainnya, pikirnya saat itu. Ia membayangkan besarnya dosa yang telah ia perbuat. Maka wanita itu pun jalan dengan melangkah yang gontai. Namun wanita ini tidak tahu apa yang terjadi di kediaman Nabi Musa setelah ia pergi. Konon saat itu malaikat Jibril turun menemui Nabi Musa atas perintah Allah. Sang malaikat membawa wahyu, lalu bertanya kepada Nabi Musa, "Mengapa engkau menolak sang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Apakah engkau tidak tahu dosa yang lebih besar dari dosa yang telah wanita tersebut lakukan?" "Wahai Jibril, dosa apakah lagi yang lebih besar dari perbuatan keji sang wanita tersebut? Wanita yang telah berzina dan membunuh anaknya itu. Benarkah ada dosa yang lebih besar dari dosa wanita itu?" Lalu Jibril alaihissalam pun menjawab, "Ada, wahai Musa, yaitu orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada rasa penyesalan. Besar dosanya melebihi 1000 kali berzina." Lalu mendengar penjelasan malaikat Jibril ini, Nabi Musa pun akhirnya berlari dan menyadari kekeliruannya. Beliau kemudian memanggil kembali wanita muda tersebut untuk menghadap lagi kepadanya. Setelah wanita muda yang hendak bertobat tadi sudah berada di depannya, maka Nabi Musa alaihissalam pun mengangkat tangan dengan khusyuknya untuk memohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jalla bagi sang wanita penzina tersebut. Kisah yang kedua yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang Majusi, yaitu orang yang menyembah api di zaman itu. Nabi Ibrahim dikenal sebagai nabi yang sangat dermawan. Bahkan setiap beliau akan makan pun pasti beliau memanggil banyak orang untuk makan bersamanya. Apabila ada seseorang yang lewat berpapasan di depannya atau di depan rumahnya, beliau tidak segan-segan untuk menyuruhnya masuk ke dalam rumahnya dan dihidangkannya lah berbagai macam makanan oleh beliau. Suatu ketika ada kejadian seorang Majusi, yaitu penyembah api, di saat itu bertamu ke rumah beliau. Namun beliau agak kurang senang dengan kedatangan tamu tersebut karena beliau tahu jika orang tersebut adalah penyembah api. Maka terjadilah dialog antara Nabi Ibrahim dengan orang Majusi tersebut. "Wahai Fulan, aku sangat berterima kasih engkau mau bertamu ke rumahku. Namun aku akan lebih senang lagi jika engkau bisa meninggalkan sesembahan-sesembahan yang kau lakukan itu dan menyembah Tuhan yang Esa atau Tuhan yang satu." Lalu sang orang Majusi pun menjawab, "Wahai Ibrahim, aku sudah bertahun-tahun menyembah api, dan itu keyakinan yang aku yakini dan jalani. Daripada aku mengikuti ajaranmu, lebih baik aku pergi dari rumahmu ini." Setelah itu pulanglah orang Majusi tersebut dan tidak jadi bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beberapa langkah orang Majusi ini meninggalkan rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, seketika itu juga Allah Azza wa Jalla menegur Nabi Ibrahim alaihissalam dengan firman-Nya, "Ya Ibrahim, apakah engkau tidak malu kepadaku saat engkau menolak berbuat baik, memberikan makanan kepada seorang Majusi yang durhaka kepadaku? Padahal aku telah memberikannya rezeki dan makanan kepadanya lebih dari 70 tahun meskipun mereka kafir terhadapku. Apa yang membuatmu melakukan itu, wahai Ibrahim, sedang engkau hanya diminta memberi makan satu saja makhlukku?" Setelah mendengar teguran langsung dari Allah Azza wa Jalla, saat itu Nabi Ibrahim pun konon bergegas keluar dari rumahnya dan menyusul orang Majusi ini untuk diberi makanan dan menyuruh bertamu kepada beliau tanpa beliau minta untuk berpindah keyakinan. Lalu sang orang Majusi tersebut pun bertanya, "Wahai Ibrahim, sebelumnya tadi engkau telah mengusirku, tapi mengapa sekarang engkau malah memintaku untuk kembali?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Aku telah ditegur oleh Tuhanku. Walaupun engkau kufur kepadanya, tapi dengan kasih sayangnya selama 70 tahun, dia tidak pernah lupa untuk menurunkan rezekimu untukmu."
Tetapi kenapa aku malah tidak menolong ketika engkau membutuhkannya?" Sang orang Majusi pun menjawab, "Benarkah Tuhan memperlakukan aku seperti itu? Padahal aku kafir terhadapnya. Kalau begitu, ulurkanlah tanganmu, wahai Ibrahim. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwasannya engkau adalah utusan Allah." Demikian disebutkan dalam kitab nasihat yang disebutkan juga oleh Syekh Syaidi dalam kitabnya Al-Bustan. Kisah yang ketiga adalah kisah Nabi Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seorang penggali kubur, yang kisah ini diambil dari kitab Mukasyafah Al-Qutub karangan Imam Al-Ghazali. Diriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab, seorang sahabat terdekat Rasulullah saat itu, sedang menangis di depan pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar suara Umar saat itu yang berada di luar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dan memberikan salam dan bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis?" Lalu Umar pun menjawab, "Wahai Rasulullah, bersamaku ada seorang pemuda yang telah membuat hatiku sedih dengan tangisannya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar agar membawa masuk anak muda tersebut ke dalamnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan Umar agar membawa masuk anak muda tersebut ke dalam rumah. Atas perintah tersebut, Umar bin Khattab pun lalu mengajak sang pemuda yang datang bersamanya, sambil keduanya tetap menangis. Pemuda ini disuruh duduk di depan Rasulullah SAW, dan Umar bin Khattab pun duduk di sebelahnya. Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis?" Lalu sang pemuda menjawab, "Wahai Rasulullah, dosaku sangat besar dan aku takut Allah memurkaiku." Lalu Rasulullah pun bertanya, "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu?" Sang pemuda tersebut pun menjawab, "Tidak ya Rasulullah." "Apakah engkau telah membunuh seseorang dengan alasan yang tidak benar?" Dijawabnya lagi, "Tidak wahai Rasulullah." "Sungguh dosamu sebesar apapun Allah akan mengampuninya, sekalipun memenuhi langit dan bumi." Lalu sang pemuda tersebut berkata, "Sungguh dosaku lebih besar dari itu ya Rasulullah." "Apakah besar dosamu melebihi arsy? Lebih besar mana dengan arsinya Allah?" Sang pemuda pun menjawab, "Dosaku sangat besar ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW pun bertanya, "Lalu besar mana dosamu dengan keagungan ampunan dan rahmat Allah?" Sang pemuda pun menjawab, "Tentu keagungan ampunan dan rahmat Allah lebih besar. Namun dosaku sangat besar ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kembali, "Cobalah katakan dosa apa yang pernah engkau perbuat, wahai anak muda." Lalu sang pemuda pun menjawab, "Aku malu menyebutkannya ya Rasulullah." Karena Rasulullah SAW terus mendesak pemuda tersebut untuk mengatakan dosanya secara jujur, maka dengan perasaan malu dan takut, sang pemuda ini lalu menceritakan dosa yang dilakukannya. "Wahai Rasulullah, aku ini seorang penggali kubur. Sejak 7 tahun yang lalu, hingga meninggalnya putri dari seorang sahabat Ansor, dan aku melihat kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Saat itu nafsu birahiku memuncak. Setelah kuburan sepi, lalu aku bongkar kuburnya dan kutelanjangi mayat gadis itu. Setelah kucumbui, nafsu birahiku pun tidak dapat kutahan, lalu kusetubuhi mayat gadis itu. Namun aku terkejut, tiba-tiba mayat gadis itu berkata, 'Tidakkah engkau malu kepada Allah Azza wa Jalla pada hari Allah menghukum orang-orang yang berbuat zalim, sementara engkau menelanjangiku dan menyetubuhiku di antara orang-orang yang telah mati di sekeliling kita ini. Engkau membuatku dalam keadaan junub di hadapan Allah Azza wa Jalla.'" Mendengar pengakuan dari si pemuda tersebut, lalu Rasulullah SAW segera bangkit berdiri dan meninggalkannya sambil berkata, "Wahai pemuda fasik, pergilah engkau, jangan engkau dekati aku,
karena nerakalah tempatmu kelak." Lalu pemuda itu pun segera keluar meninggalkan rumah Rasulullah SAW sambil menangis terseduh sejadi-jadinya. Dia berjalan dengan jalan langkah yang gontai dengan arah yang tak menentu keluar dari kampung tersebut. Maka sampailah dia di padang pasir yang luas dan panas. 7 hari lamanya ia tidak makan dan minum karena penyesalan dan kesedihan yang sangat mendalam, hingga lemahlah keadaan tubuhnya dan tak kuasa lagi berjalan. Lalu kemudian pemuda tersebut jatuh tersungkur di tempat itu. Di atas pasir ia bersujud kepada Allah, lalu berdoa dan memohon ampunannya dalam tangisannya yang sangat hebat. "Wahai Allah, aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat dosa yang besar. Sekarang aku datang ke pintu-Mu agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sungguh Engkau Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Mu, dan tiada tersisa harapanku kecuali kepada-Mu ya Rob. Ya Allah Tuhanku, sudilah menerima kehadiranku. Kalau tidak, datangkanlah api-Mu dari sisi-Mu dan bakarlah tubuhku dengan api-Mu di dunia ini, daripada Engkau membakar tubuhku kelak di neraka jahanam-Mu di akhirat nanti." Konon setelah itu malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan salam dari Allah Azza wa Jalla. Dan Jibril berkata kepada Rasulullah SAW saat itu, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadamu, apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Rasulullah SAW pun terdiam sejenak dan menjawab, "Tidak, wahai Jibril, bahkan dialah yang menciptakan diriku dan mereka." Lalu Jibril pun berkata kembali, "Apakah engkau memberi rezeki kepada mereka?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Bahkan dialah yang memberi rezeki kepadaku dan mereka." Dan Jibril kembali berkata, "Apakah engkau menerima taubat mereka?" Rasulullah pun menjawab, "Bahkan dia yang berhak menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya." Dan Jibril kembali berkata, "Telah datang kepadamu seorang hambaku, dan dia menerangkan satu dosa dari beberapa dosanya. Maka kamu berpaling, marah kepadanya dari dosa yang diperbuatnya tersebut. Maka bagaimana dengan keadaan orang-orang mukmin kelak? Apabila mereka datang dengan dosa yang banyak lagi, besar dan ibarat gunung yang besar, engkau adalah utusanku yang aku utus sebagai rahmat untuk seluruh penghuni alam. Maka jadilah kamu orang yang sayang, menyayangi pada semua orang yang beriman, menjadi penolong bagi orang-orang yang telah berdosa, dan memaafkan keterlanjuran dan kekhilafan mereka, yaitu para hamba Allah. Karena sesungguhnya aku telah mengampunkannya, menerima tobatnya dari dosa yang diperbuatnya." Kemudian Rasulullah SAW pun mengutus beberapa orang saat itu, yaitu para sahabatnya, untuk menemui pemuda tersebut, lalu memberikan kabar gembira kepadanya dengan maaf dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka membawa pemuda tersebut dan menjumpai Rasulullah, yang mana ketika itu Rasulullah sedang menunaikan sembahyang maghrib, dan mereka pun bermakmum di belakangnya. Ketika Rasulullah SAW membaca surat Al-Fatihah yang dilanjutkan dengan surat At-Takasur, sesampai baginda membaca "Hatta zurtumul maqabir", yang artinya kamu telah dilalaikan sehingga kamu masuk kubur, maka sontak berteriaklah sang pemuda itu dengan keras sekali, kemudian jatuh tersungkur. Ketika mereka selesai sholat, mereka dapati pemuda itu telah meninggal dunia karena sebelumnya tubuhnya dalam kondisi yang lemah. Dalam pandangan manusia, memang dosa-dosa di atas sangat melampaui batas. Akan tetapi, rahasia ampunan Allah Azza wa Jalla jauh lebih besar dari dosa-dosa tersebut. Maka itulah beberapa kisah yang bisa kita ambil pelajaran, bahwasannya ampunan Allah terhadap hamba-hambanya yang berlumur dosa, termasuk saya pribadi, mungkin lebih besar dari semua dosa yang pernah terjadi pada kisah-kisah tersebut tadi. Dengan syarat
kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla mau bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ampunan yang sesungguh-sungguhnya, dan kembali ke jalan yang lurus tanpa berniat mengulangi kesalahan yang sama. Serta tidak lupa bersalawatlah kita terus aturkan kepada Rasul Allah yang telah menjadikan suri tauladan yang baik. Demikian kisah menarik yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan iktibar dari kisah-kisah 3 nabi tersebut. Terima kasih mau menonton, dan jangan lupa bagikan postingan ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe agar kita bertemu kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.